Tribunus, dimanapun Anda berada, terimalah salam dalam Dharma dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pintu Dharma kali ini mengusung tema Imlek dan Berkah. Banyak manusia di alam semesta ini mengharapkan banyak berkah dari usia panjang, kekayaan, kerupawanan, popularitas, dan setelah meninggal masuk surga. Tetapi dikatakan oleh Sang Bhagawa bahwasanya mendengarkan Dharma di waktu yang tepat adalah berkah termulia. Telah hadir di studio kali ini salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Romo Burhan Batipalo. Kita salam dulu Romo Burhan, apa kabar? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, baik. Nah, Romo. baik ya, Romo selalu bersemangat. Romo Burhan ini telah berkeliling kemana-mana mengulas Dharma supaya masyarakat menjadi mengerti dan menghindari yang namanya pandangan salah. Nah, Romo kali ini sudah menjelang Imlek ini, suasananya udah terasa ya. Merah di mana-mana, udah mulai nampak nuansanya, Romo. Baik, mari kita kupas sejenak berkah Imlek dan kaitannya dengan Dharma. Tapi sebelum itu, Romo udah vaksin ya? Sudah. Baik, mari kita izin sama-sama untuk membuka masker kita. Oke, supaya lebih enak ngomongnya. Ya, Romo. Romo, sebentar lagi kan Imlek. Masyarakat ini selalu berharap mendapatkan berkah. Nah, dalam Buddhisme itu sebenarnya berkah itu apa, Romo, yang sesuai dengan Dhamma ajaran Sang Bhagawa? Nah, banyak yang berharap ada berkah yang terjadi dalam kehidupan. Ya, Romo. Banyak juga yang mencari berkah di tempat-tempat tertentu. Ada yang datang ke wihara, ya, mencari berkah katanya. Benar, Romo. Nah, ada yang ke sowan, ke biku, mencari berkah katanya. Ya, Romo. Berkah itu dicari di mana-mana. Nah, sesungguhnya kita ke wihara bukan mencari berkah, tapi apa? Membuat berkah. Membuat berkah. Nah, ini yang perlu. Ya. Kita ketemu orang yang punya sila moralitas lebih tinggi, ke para biku, kita ketemu biku, bukan mencari berkah supaya diberkahi. Ya. Nah, sesungguhnya kayak apa? Berkah itu harus kita berbuat sendiri. Iya, Romo. Ya. Jadi berkah ini tidak datang dengan memohon. Oh ya. Berkah ini tidak datang dengan tiba-tiba. Tapi berkah yang dijelaskan oleh Buddha dalam Manggala Sutta ya, itu ada 38 ya. Nah, itu berkah yang kita buat sendiri. Dengan membuat berkah seperti ini, kita akan dikatakan berhasil bukan hanya dalam kehidupan ini, tapi dalam kehidupan selanjutnya kita juga akan berhasil. Akan berhasil. Nah, pada kesempatan ini, karena ini tentang Imlek, kita akan bahas berkah utama ini yang berkenaan dengan momen Imlek itu sendiri, Romo. ya. Benar, Romo. Nah, kita membahas dengan ini. Nah, banyak sekali yang dikatakan ya, pada saat Imlek, nah, di hari pertama khususnya, atau sebelum hari pertamanya, kadang-kadang dikatakan kita sudah siap untuk sembahyang. Benar, Romo. Sembahyang, apakah itu kepada dewa langit, ya, atau Tikong lah katakan seperti itu ya. Dewa Saka. Dewa langit itu, Dewa Saka itu, ya kalau dalam pandangan Buddhis, sungguhnya itu bukan Tuhan ya. Tikong itu dewa langit. Dewa langit. Dewa langit. Ada yang katakanlah sembayang dan sebagainya. Ada juga yang sembayang kepada dewa-dewa lainnya. Nah, kalau ditanya, apakah pandangan agama Buddha melarang sembayang-sembayang seperti itu? Tidak. Tidak ya. Menghormati para dewa atau menghormati orang lain yang patut dihormati, itu juga salah satu berkah utama. Seperti kita itu, perlu tahu ya. Iya, Romo. Nah, di dalam agama Buddha itu tidak menentang kalau kita menghormati dewa. Iya, apakah itu dewa langit, dewa bumi, atau dewa apapun ya. Menghormati yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Berkah utama. Nah, itu satu pandangan benar yang harus kita miliki dulu. Jadi Buddhis juga tidak antipati ya, bahwa enggak boleh tuh sembayang, enggak boleh sembayang dewa, menghormati dewa, itu salah. Ya. Itu tidak salah ya. Itu artinya
itu sesuatu yang juga dianjurkan. Menghormati itu baik ya. Iya, Romo. Namun kita harus punya pandangan yang benar. Ini yang paling penting. Dalam membuat apapun, dalam membuat upacara apapun ya, kita harus memiliki pandangan yang benar. Oh, Romo. Nah, biasanya kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh katakanlah umat Buddha yang notabene yang merayakan Imlek? Ya, Romo. Nah, biasanya di hari pertama mereka akan mengunjungi wihara-wihara atau kelenteng-kelenteng katakanlah untuk melakukan upacara sembahyang. Ya, Romo, benar. Nah, yang biasanya yang sering kita dengar kalau seseorang yang merayakan Imlek itu ke wihara atau ke kelenteng untuk sembahyang, biasanya apa yang mereka lakukan? Nah, ini menarik. Ini menjadi menarik ya. Iya. Nah, harus diiringi dengan pengertian benar. Ya, Nah, biasanya apa? Mereka mempersembahkan apa? Kue ya. Kue, ya. Nah, biasanya ada hot kue lah. Benar. Mereka punya image ya bahwa Jaya. hot, Nah. ya. Ini hot Kembang ya. Jadi kembang ya. Semoga kayak berkembang ya. Iya. Mempersembahkan buah. Nah, buah itu mungkin jeruk atau sebagainya. Iya. Nah, buah ini adalah lambang keberhasilan. Ya, sesungguhnya coba kita renungkan sebuah pohon ya yang tumbuh. Nah, kemudian kalau mau menghasilkan buah diawali dengan apa? Bunga dulu ya. Iya, benar, Romo. Bunga dulu, baru setelah bunga kemudian ada penyerbukan, Dupa, baru ya? mulai Oh. ada terbentuk buahnya itu Oh. sendiri. Dan buahnya ini sendiri walaupun sudah ada bentuknya, ini belum tentu jadi. Bisa Seperti saja itu. juga rontok, bisa Benar. saja juga busuk dan sebagainya. Nah, jadi kalau bisa sudah jadi buah, Iya, apalagi yang bagus seperti ini Iya. sebenarnya satu lambang keberhasilan. Ini perjuangan yang luar biasa Oh. dari sebuah pohon. Mendalam sekali. Ya, sebuah pohon untuk menghasilkan buah itu melalui satu proses ya. Iya, Romo. Jadi pada saat sebenarnya kita mempersembahkan buah, ya, kita mempersembahkan buah, nah kita harus renungkan sebenarnya bahwa buah ini adalah lambang dari keberhasilan. Semoga saya berhasil dalam penghidupan ini. Sadu, Itu renungan Romo. yang harus kita miliki. Oh. Tapi banyak juga yang tidak mengerti. Sehingga umat Buddha atau agama Buddha itu sering disebut ya oleh orang sebagai umat yang menyembah berhala, ya, menyembah Iya. patung dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena sebagian umat Buddha itu punya persepsi yang salah memang. Nah, Iya. dikatakan apa? Mempersembahkan kue, mempersembahkan bunga, mempersembahkan buah itu untuk apa? Untuk dewanya supaya dewanya makan gitu. Nah, jadi ini yang salah ya. Iya. Ini yang tidak benar, yang seperti ini yang tidak benar ya. Sehingga apa? Sehingga timbul satu pemahaman salah, jadinya kita pemuja patung ya. Kita iya. pemuja berhala. Nah, padahal yang diajarkan oleh Buddha tidak seperti itu. Itu Iya. hanyalah simbol ya. Filosofis ya. Simbol filosofis. Ada sesuatu makna yang sebenarnya diajarkan ya. Iya. Dengan Romo. mempersembahkan yang seperti itu, maka seseorang harusnya merenungkan ya. Mempersembahkan bunga misalnya, seperti bunga yang indah, yang harum ya, Iya, yang Romo. disenangi. Nah, semoga kita juga menjadi seperti itu. Nah, Iya. tetapi kita juga harus ingat, bunga itu sendiri tidak kekal. Hari ini harum, hari ini mekar, besok lusa itu akan menjadi layu dan busuk sehingga tidak disenangi lagi. Oh. Ini mengajarkan kita satu proses alam ya, Iya, Romo. di mana kita akan menjalaninya. Satu saat kita akan disenangi orang, kita terkenal, fisik kita kuat, disenangi. Di saat yang lain, seiring dengan prosesnya waktu, kita akan menjadi tua, lemah, dan kita menjadi tidak disenangi lagi. Ini satu proses perenungan yang diajarkan dari simbol mempersembahkan bunga itu. Oh, sedemikian rupa. Jadi kita ternyata, harus ingat, Romo, ya. jangan punya pandangan yang keliru. Saya mempersembahkan bunga misalnya ke Kuan Im atau Ya. ke Buddha. Kenapa? Kuan Im senangnya bunga. Wah, ini keliru. Ya. Ini Oh. sudah keliru ya. Pada Ya. saat kita mempersembahkan bunga itu harusnya kita merenungkan Iya, Romo. arti daripada bunga ini. Kita mempersembahkan buah. Iya. Ini artinya apa? Kita mempersembahkan manisan atau apa saja, itu ada renungannya. Iya, Romo. Nah, ini harus Ya. kita ketahui.
Dan satu lagi, ya, yang unik tuh, ya biasanya kalau orang Tionghoa itu biasanya tidak mau rugi. Gimana itu? Ya, tidak mau rugi. Ya. Nah, biasanya apa? Yang kalau kita lihat tradisi orang Tionghoa ini sembahyang, biasanya dia persembahkan huat koi, ya. Ya, huat koi, kemudian ada bunga, ada buah, ya, mungkin 3 biji segala macam, ya. Nah, persembahan itu kemudian dia punya doa. Semoga tahun ini, ya, dengan persembahan ini saya, ya, memperoleh kekayaan yang berlimpah, ya, Romo. Memperoleh, katakanlah, rumahnya tambah, mobilnya tambah, emas batangannya tambah. Pokoknya yang luar biasa lah. Gongxi da fa cai. Iya. Artinya jadi kadang-kadang sukses jaya di tahun baru. Kita berdoa kepada dewa kekayaan, ya, Caisen Ye, dewa rezeki. Dewa rezeki seperti itu. Nah, doanya begini, dengan persembahan huat kue ini, dengan persembahan bunga buah ini, ya, yang 3 biji ini membuahkan apa? Kadang doanya mobilnya tambah 3, rumahnya tambah 3, ya, kekayaannya tambah 3 kali lipat. Nah, ya, kalau seandainya, biasanya itu lagi, kalau seandainya kita berhasil untuk mendapatkan hal itu, maka akhir tahun nanti saya akan istilahnya apa? Tapsya, ya, mengucapkan terima kasih, sebuah apresiasi, ya. Sebuah apresiasi. Nah, jadi ini bertentangan, saya katakan ini bertentangan dengan ajaran Buddha. Kenapa bertentangan? Buddha mengajarkan apa? Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Ya, jadi harusnya kita apa? Tanam dulu, baru kita harapkan buahnya. Ya. Nah, ini kadang-kadang karena kita konsepnya nggak mau rugi, maunya untung terus, saya dapat dulu, nanti saya baru berikan. Nah, ini menjadi satu bertolak belakang, katakanlah, kenapa kadang-kadang kok nggak manjur ya doa saya di sini, ya? Kenapa? Karena prosesnya salah. Nah, harusnya apa? Kita berbuat baik dulu. Kita berdana dulu, ya. Menjalankan sila dulu, rajin membantu orang dulu. Dengan kebajikan ini kalau kita doa, semoga dengan kekuatan kebajikan yang saya lakukan, saya berdana untuk wihara, berdana untuk fakir miskin, berdana untuk katakanlah anak yatim piatu, berdana untuk panti asuhan dan sebagainya, itu setelah kita lakukan sering-sering menolong orang ini. Nah, dengan kalau seperti itu kita doa, semoga dengan kekuatan perbuatan baik yang saya lakukan ini semoga membuahkan. Kita sebutkan, ya. Itu malah lebih rasional daripada kita berharap mau panen dulu, baru kita mau tanam. Terbalik, ya. Harusnya kita tanam dulu, baru kita harapkan hasilnya. Nah, sesungguhnya Buddha mengatakan apa? Kalau bagi kita yang memang kita mengerti dan meyakini proses karma ini, kita tidak perlu meminta sesungguhnya. Iya, ya. Kita lakukan hal apa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Kita tanam tomat, hasilnya ya biji tomat, ya keluarnya tomat. Jangan tanamnya tomat, harapnya tumbuhnya durian. Ya, ini enggak, ini bertentangan dengan hukum alam, ya. Iya, Romo. Nah, itu yang biasanya kadang kita lakukan di awal, ya. Di awal hari menjelang Imlek pertama itu biasanya itu yang dilakukan oleh orang Tionghoa atau tabene memang mungkin dia itu Buddhis, ya. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini yang tetap berlanjut. Nah, dengan adanya talk show kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa memiliki satu pandangan yang baru, ya. Satu pandangan yang sesuai dengan Buddhis. Di mana apa? Kita mengerti persembahan-persembahan yang kita lakukan itu sebenarnya satu renungan. Dan apapun yang kita harapkan, tanamlah biji terlebih dahulu, benih terlebih dahulu, baru menuai kemudian. Jadi kalau nggak tanam, ya nggak metik, ya. Karena ini sifatnya karma. Karma siapa yang menanam, siapa yang memetik. Nggak bisa si A yang tanam, si B yang petik. Nggak bisa. Kalau
Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa, ya. Artinya apa? Tetangga yang tanam mangga, kita yang panen. Tapi kalau dari segi karma itu enggak bisa. Iya, Siapa Romo. menanam, dia akan memetik Ya, ya. luar biasa seperti sekali itu. Romo ya. Ini sungguh Ya. mencerahkan kita semua. Jadi Tribuners, sekilas info tentang Imlek. Imlek merupakan perayaan musim semi yang berasal dari Tiongkok. Ya, jadi di Tiongkok jauh sebelum agama Buddha masuk ke negara Tiongkok, di sana sudah ada yang namanya Brahmanisme atau beberapa disebut dengan keyakinan Tao, atau juga ada yang berasal dari ajaran-ajaran filosofi. Jadi di sana sangat mengedepankan yang namanya bakti. Jadi orang Tiongkok kerap merenungi filsafat alam. Jadi mereka merenungi bagaimana sebuah tanaman tumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, kemudian layu, siklus itu sudah ada. Hingga masuknya agama Buddha menjadi coherence dengan keyakinan penduduk setempat. Jadi perayaan Imlek merupakan perayaan transisi tahun dari musim semi, musim gugur ke musim semi, dan di sana masyarakatnya cenderung membangun sebuah visi atau ekspektasi. Tahun ini harus lebih baik. Jadi warisan dari ekspektasi ini mendunia. Hingga setelah masyarakatnya berkelana kemana-mana, bahkan sampai ada keturunan sampai ke Indonesia dan Asia, nah budaya itu masih kita anut. Budaya harapan besar pada saat transisi tahun. Nah kemudian beberapa budaya ini yang diabsorpsi lagi oleh masyarakat setempat, kemudian terjadilah yang namanya adaptasi. Nah, sehingga timbul beberapa yang namanya budaya baru. Budaya baru inilah yang dicermati tadi oleh Romo, bahwasanya kita tidak bisa hanya berharap mau sukses tanpa usaha. Ya, semua adalah proses panjang dari sebuah perjuangan. Jadi dengan ulasan dari Romo Burhan Batipalo, kita menjadi mengerti tidak hanya cukup dengan berdoa, tapi juga perlu dengan berusaha. Nah, menghormati dewa setiap satu hari sebelum Imlek, masyarakat Tionghoa menghormati atau menyambut Dewa Rezeki. Nah, Dewa Rezeki itu, siapakah sebenarnya Dewa Rezeki itu? Adalah kita sendiri. Kita yang menanam, kita yang menuai. Tapi menghormati dewa adalah juga satu perilaku yang santun dan sangat membawa nilai berbuah kebahagiaan bagi kita semua. Baik, selanjutnya Romo, kita tanya lagi. Di Imlek itu ada warna-warna yang dianggap membawa hoki, Romo. Bagaimana pandangan Buddhis soal ini tentang warna-warni? Biasanya mencolok itu warna di Imlek itu. Gembira sekali. Terima kasih. Ini dan saya sambung lagi sedikit tadi tentang itu ya. Ya, Romo. Bukan berarti doa itu sesuatu yang tidak penting. Ya, doa itu sesuatu yang juga penting karena itu salah satu sebab ya, bukan satu-satunya sebab. Oh, salah satu saja. Cara berdoa kita juga mesti tahu. Nah, ini penting ya. Cara berdoa. Nah, jadi bukan hanya mulut komat kamit, pikiran ditujukan itu sudah doa. Ya, kenapa banyak doa yang juga dikatakan tidak manjur? Ya, nah, ini kita mesti ingat ya. Kebetulan saya adalah seorang hipnoterapis ya. Saya mendalami teknologi pikiran ya. Bagaimana memanfaatkan pikiran, terutama pikiran bawah sadar kita, perasaan kita, supaya tujuan lebih mudah kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, salah satunya tadi tentang doa tadi. Ini penting ya. Banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Cara berdoa. Kunci doa itu bukan di ucapan, juga bukan di pikiran, tapi di apa? Perasaan. Ini penting. Feel ya. Mengembangkan feel. Romo. Feel yang nyaman, feel yang bahagia pada saat kita berdoa, seakan-akan kita mencapai kondisi seperti itu, kita rasakan, oh ini nyaman ya. Saya doa seperti ini nyaman. Kalau ada kenyamanan di dalam perasaan kita, biasanya doa itu akan terjadi. Tapi kalau pada saat kita berdoa, mulut kita komat kamit, pikiran kita juga ikut seperti itu, tapi di sini nggak bisa loh. Muncul di dalam hati kecil kita ini ada perlawanan. Romo. Menghayal loh, nggak bisa ini. Nah, itu biasanya nggak rasional doa seperti itu. Tapi pada saat kita berdoa, kita merasa feel saya nyaman, saya rasa wah bahagia tuh. Romo. Ini doa saya bahagia. Saya bahagia. Ada kebahagiaan yang muncul pada saat saya berdoa. Biasanya itu jadi. Sadu, Romo.
Nah, jadi doa itu bukan hanya soal di mulut ya. Saya berdoa ini segala macam, tidak disertai dengan penjiwaan lah katakanlah. Perasaan yang mengikuti, perasaan bahagia, perasaan senang yang mengikuti pada saat itu. Ini penting sekali untuk dimunculkan. Berarti ini harus satu garis, satu pikiran, garis. ucapan, perasaan, satu garis ya. Perasaan. Jadi munculkan satu perasaan bahagia, doanya itu benar-benar jadinya khusyuk benar tuh. Iya, Ya. Romo. Nah, jadi satu garis. Iya. Pikiran kita satu dengan perasaan bahagia dan dengan ucapan kita lakukan ya, ataupun berdoa dalam hati tapi perasaan kita itu kita senang ya. Iya. Perasaan senang itu perlu sekali ditimbulkan. Pada saat kita memunculkan perasaan seperti ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang Dari kita doa itu inginkan dari doa tersebut. Iya. Nah, mengenai warna-warni ini ya, sesungguhnya ini kalau kita adaptasikan dengan dikatakan kalau sekarang itu sudah jadi simbol dari bendera Buddhis ya. Iya, Romo. Bendera Buddhis itu ada warna biru, kuning, merah, putih, jingga. Jingga. Nah, 5 warna ini sesungguhnya adalah warna-warna yang terpancar dari tubuh Buddha pada saat dia merealisasi pencapaian sempurna ya. Pada saat dia mencapai pencapaian sempurna, Pertapa Gautama tubuhnya itu mengeluarkan 5 warna ini ya. 5 warna ini masing-masing itu memiliki lambang tersendiri. Iya. Ya, bagi kita yang suka warna biru ya, orang pakai warna biru, biru itu melambangkan bakti. Bakti. Ya. Jadi kalau ada warna biru, pakai warna biru itu melambangkan bakti ya, terutama bakti anak pada orang tua. Iya, Romo. Artinya ada satu bakti. Nah, yang mencolok pada saat Imlek itu biasanya orang pakai warna kuning sama warna merah dikatakan. Benar, nah, ini mencolok sekali ya. Ya. Ini mencolok sekali. Nah, kuning itu sendiri itu melambangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, Romo. Jadi kalau kita pakai warna kuning, itu satu macam doa juga, satu macam perwujudan yang kita lakukan juga, semoga kita bijaksana. Oh, seperti itu ya. Dalam kehidupan ini. Nah, kalau warna merah itu biasanya melambangkan cinta kasih. Jadi pada saat hari Imlek itu dominan dengan warna merah, kita berbahagia, kita berbagi ya. Kita berbagi kebahagiaan, berbagi cinta kasih ini biasanya melalui apa, Romo? Melalui angpau yang warnanya merah ini ya. Nah, warna merah ini angpau ini simbol daripada cinta kasih, saling berbagi ya. Nah, jadi kita bagi angpau itu ya. Setiap orang akan senang pada saat diberikan angpau ya. Meskipun nanti setelah dibuka lain lagi mungkin ya, atau malah semakin bahagia atau apa, tapi yang jelas ini adalah satu simbol daripada cinta kasih, saling berbagi ya. Nah, sedangkan warna putih itu kalau dalam Buddhis ya, dalam itu melambangkan kesucian. Semoga kita memiliki kesucian pikiran ya, kejujuran dalam kehidupan. Dan warna jingga ini sebenarnya penting sekali karena itu melambangkan semangat ya. Jadi kalau ingin kehidupan kita bersemangat, warna jingga ini adalah lambang dari semangat. Sering-sering pakai baju warna jingga ya. Sehingga kita termotivasi, saya semangat tuh pakai baju ini akan mendorong saya untuk menjadi orang yang penuh semangat, yang diperlukan, sangat diperlukan agar kehidupan kita berhasil dalam penghidupan ini. Karena tanpa semangat, tanpa usaha yang terus-menerus, tanpa semangat, tanpa kesabaran ini, biasanya keberhasilan itu akan sulit untuk diraih. Tapi dengan ada semangat, kesabaran, ini akan membangun satu fondasi kesabaran yang katakanlah hanya tunggu waktunya saja kalau kita memiliki sifat yang luar biasa ini. Gitu ya, Romo ya. Berarti kalau di Imlek itu ada kombinasi tulisan ya, seperti Nian Nian Yui. Setiap tahun ada ikan katanya. Itu ikan, bisa juga arti lain adalah rezeki atau uang ya. Xin Nian Jin Pu. Dan berarti setiap tahun mengalami kemajuan. Dan yang paling digetolin adalah kalimat Gong Xi Fa Cai. Jadi mengucapkan salam semoga Anda jaya, sukses, cemerlang. Nah itu bagus nggak, Romo? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi itu filosofi dan falsafah yang sangat bersemangat, memotivasi kita untuk terus maju ya. Jadi itu dibenarkan dalam Buddhisme. Terutama tadi warna jingga ya. Harus semangat, maju tak gentar, Tribuners. Baik,
kalau begitu pasti ada yang kebalikan ya Romo. Apa yang tabu di hari Imlek? Saya dengarkan beberapa masyarakat dia bilang tabu nih menyapu di hari Imlek, Ya. tabu pakai baju hitam, Iya. tabu menangis, bisa-bisa nanti setahun nangis terus, Iya. bisa-bisa nanti rezeki disapu terus. Apakah Iya. benar seperti itu Romo? Nah, ini kembali kepada ya saya katakan tadi filosofi ya. Filosofi ataupun katakanlah kepercayaan. Ya. Oh ya Romo. Pada saat kita percaya itu akan jadi. Oh, jadi sistem Ya. pandu kita ya? Iya. Ini penting sekali. Ya. Ini penting sekali. Sekalipun itu sesuatu yang tidak benar, pada Iya. saat kita percaya itu akan jadi benar. Oh. Ya. Itu akan jadi sesuatu yang bisa terjadi. Ya, seperti di masyarakat Contoh dikatakan sederhana Ya. saja dikatakan. Apalagi orang yang mengucapkan itu adalah orang yang katakanlah punya otoritas ya, tinggi. ya, ya, Romo. Orang yang disegani, orang yang kita percayai. Iya, Romo. Ya. Nah, biasanya kalau orang yang sudah kita percayai, yang kita segani, yang kita tahu katakanlah, dia bisa meramal tuh. Misalnya, Ya, Romo. yang dia katakan tuh kadang-kadang belum tentu benar, tapi begitu dia ngomong kita sudah percaya. Dan pada saat kita percaya, itu sudah akan jadi kebenaran. Ya, ini benar ya. Nah, contoh saja. Ya, Kalau Romo. kita katakan ya, ada yang punya image tuh. Si A kalau sakit, cari dokter B, itu pasti sembuh. Oh, Bahkan kadang-kadang belum diobati, hanya sampai ke sana saja, itu sudah rasanya sudah sembuh. oh. Ya. Kenapa? Motivasinya ya? Motivasi. Dia percaya bahwa ini bisa menyembuhkan. Ya. Atau misalnya seseorang percaya, air ini air yang luar biasa, dikatakan ya. Nah, misalnya seorang yang disegani atau profesor atau dokter besar lah katakanlah. Ya, Romo. Dia teliti, dia katakan, air ini hasil penelitian saya. Kalau diminum itu badan bisa segar dan segala efeknya itu sangat luar biasa. Iya, Kita Romo. percaya pada saat kita minum, wah rasanya kita menjadi segar dan Motivasinya itu ya? luar biasa. Oh, Ya. seperti itu. Nah, Romo. ini penting sekali. Nah, soal tabu tadi kita kembali ya. Sebenarnya orang tua kita dulu itu sering menggunakan ya. Kadang-kadang orang tua, kadang-kadang dikatakan seperti ini. Orang tua itu sulit untuk menjelaskan kepada anak Ya, apa yang Romo. seharusnya dilakukan, apa yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi menggunakan kata-kata yang katakanlah yang sifatnya tabu misalnya. Iya, Romo. Nah, contohnya misalnya ya. Dulu kalau ada anak-anak perempuan yang suka berdiri di depan pintu pada saat sudah menjelang malam, Iya, menjelang maghrib katakanlah, ya, dia masih berdiri di depan pintu, orang tua akan bilang, masuk. Kenapa? Pantang. Oh, ya, Romo. Ya. Kenapa pantang? Pokoknya pantang. Ya. Tidak ada argumennya ya? Ya, pokoknya pantang. Kalau orang dulu itu nggak berani bantah. Oh, benar. Ya. Ya. Kalau dibilang pantang itu seakan-akan sudah ada unsur kliniknya, Ya. unsur magisnya. Oh, pantang ya, cepat masuklah. Ya. Nah, padahal sebenarnya apa? Dulu kalau ada perempuan-perempuan yang sudah menjelang malam berada di depan pintu, itu pelacur. Ya, ngundang laki-laki masuk. Pertanda Jadi tidak baik kalau ya? pertanda tidak baik. Jadi kalau misalnya ada anak-anak gadis yang berdiri di situ, orang tua tanya, masuk, kenapa? Macam pelacur. Oh. Bahkan susah ngomongnya. Ya. Jadi kalau cuma dikatakan, kenapa? Pantang. Selesai. Lebih halus ya? Kalau dibilang pantang, Ya, langsung ngerti gitu. masuk. Ya. Nah, Ya, seakan-akan udah ngeri itu. Nah, ada yang mengatakan dulu, ya, malam tidak boleh bersiul. Ah, ya, Romo. Ya. Nah, kenapa? Pantang. Pantang. Ya. Kalimat sakti ini. Ya. Nah, padahal sungguhnya apa? Ganggu orang tidur. Wah, benar. Itu mengusik Ya, sekali ya, kadang, Romo. kadang Betul. kan seperti itu. Sangat mengusik. Nah, kadang-kadang ditakuti nanti ular bisa datang segala macam. Benar, ya. Nah, Ya. malam nggak boleh potong kuku. Iya.
Zaman dulu listrik belum ada, gelap tuh. Luka Dan nanti ya. belum ada penjepit yang alat potong kuku itu. Biasanya pakai apa? Pakai silet atau apa. Malam kan gelap tuh. Ya. Nanti silap-silap Terpotong. bukan kuku yang terpotong, tangan yang terpotong. Ya. Luka ya. Dikasih tahu nanti kan susah. Nah, terakhir dibilang apa? Malam nggak boleh potong kuku. Kenapa? Ya. Pantang. Selesai. Kalimat sakti. Ya, selesai. Jadi berkembang terus akhirnya apa? Pantang, jadinya ya pantang itu sendiri. Nah, tradisi Imlek ini juga sama ya. Terbawa ya? Ya, terbawa. Nah, pada saat ini kalau kita percaya, ikuti. Kalau tidak percaya, jangan ikuti. Jangan separuh percaya, separuh tidak. Nanti ini yang jadi timbul pergolakan di dalam batin kita yang membuat kita tidak nyaman. Artinya apa? Imlek hari pertama tidak boleh nyapu loh. Nanti rezeki bisa tersapu keluar. Kalau mau sapu, sapu ke dalam. Kalau Anda percaya, pertahankan itu. Kalau Anda tidak percaya, nggak usah dipercaya. Jangan separuh percaya, separuh enggak. Begitu sapu keluar, mampus. Rezeki kita tahun ini sudah tersapu semua keluar. Waduh. Padahal belum tentu seperti itu. Pada saat itu kalau bisa perasaan kita terasa gitu, ini bahaya loh. Ya, Tribun. Itu kita sudah percaya. Ya. Dan itu bisa mengaktifkan pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkan hal itu terjadi. Servo mekanisme kita ini bahaya. Terpengaruh. Ya. Ini bahaya. Pada saat kita tidak percaya itu tidak masalah. Ya. Nah, kalau orang tua punya pandangan seperti itu, ya kita ikuti sajalah, enggak perlu frontal lah. Atau enggak sapu di hari pertama, ya enggak masalah. Atau untuk happy-happy saja ya. Kalau mau sapu, sapu ke dalam, biar uang banyak masuk, is okay. Ya, misalnya ya, kita ikuti saja yang seperti itu. Toh ini sesuatu yang tidak merupakan satu pelanggaran yang serius atau pemahaman yang tidak benar yang serius. Ini ya kita have fun aja. Kenapa kita mesti yang seperti itu ya? Nah, itu kembali kepada pemahaman kita sendiri. Tapi yang paling penting adalah kita harus jaga pikiran kita dengan baik. Pada saat kita percaya itu bisa terjadi. Iya. Ya. Baik, ulasan yang sungguh membesarkan hati, Romo. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Romo? Ya, ada sedikit ya. Kita tentunya punya satu harapan setiap tahun kita menjadi semakin lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kita semua karena kehidupan kita akan terasa lebih bermakna apabila setiap tahun, setiap saat kita menuju kepada satu kehidupan yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Nah, untuk mewujudkan itu salah satunya adalah kita harus senantiasa untuk mengembangkan Mengembangkan apa? Rasa bersyukur dan berterima kasih pada kehidupan kita. Ya, Romo. Karena kenapa? Apa yang kita syukuri itu yang akan kita tarik dari semesta ini. Jadi menurut pandangan Buddhis ya, dalam lingkaran kehidupan yang sudah tidak terhitung ini, kita sudah banyak menanam benih-benih karma. Apakah itu karma baik atau karma buruk? Romo. Dan salah satu pemicunya agar karma baik yang kita tanam ini berbuah, salah satu pemicunya adalah perasaan bersyukur. Rasa bersyukur dan berterima kasih. Ini akan mengaktifkan, membuat potensi dari karma baik yang kita tanam, benih karma baik yang kita tanam ini untuk berbuah. Jadi orang yang sering bersyukur dan berterima kasih pada kehidupannya, dia mensyukuri bahwa dia memiliki sesuatu yang baik, dia memiliki keluarga yang baik, pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, apapun yang dia syukuri ini dia akan tarik. Dan ini akan menjadikan yang dia syukuri ini semakin berkembang. Romo. Nah, sebaliknya, bagi orang yang suka mengeluh, Romo, benar. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, ini juga Romo. Sama. Ini akan mengaktifkan benih-benih karma buruk yang pernah dia lakukan. Lihatlah kualitas kehidupan orang yang suka mengeluh dalam kehidupannya. Romo. Apapun yang dia keluhkan itu akan dia tarik. Dan dia akan semakin mendapatkan apa yang dia keluhkan. Jadi hati-hati ya. Kalau kita ingin kehidupan kita semakin berkembang, semakin maju, sering-seringlah bersyukur dan berterima kasih pada kondisi yang ada saat ini. Ataupun kondisi yang kita ingin capai. Kita syukuri. Karena penuh ya. Kita memiliki keluarga yang baik, teman-teman yang baik ya.
kesehatan yang baik, Iya. keuangan yang baik. Apapun yang kita syukuri ini, kita akan semakin menarik yang ada di semesta ini untuk semakin berkembang. Menjadi berlipat Sebaliknya, ganda. Ya, Romo. kita perlu berhati-hati atau katakanlah hapus kata mengeluh ini dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Apapun yang kita keluhkan itu akan kita tarik. Jadi kalau seorang mengeluh tentang keluarganya, mengeluhkan soal kehidupan ekonominya, mengeluhkan soal pekerjaannya, mengeluhkan soal teman-temannya dan sebagainya, dia akan menarik hal-hal buruk yang ada. Oh. Dan ini berbahaya dan akan menjadikan kualitas kehidupannya menjadi buruk. Iya, Romo. Jadi sebagai penutup, ini penting sekali. Si mindset seperti ini perlu kita kembangkan agar kehidupan kita ya setiap hari, setiap tahun, ya harapan kita nanti pada saat kita merayakan Imlek berikutnya, hal-hal yang kita syukuri itu semakin banyak dan kita sudah semakin berhasil. Sebaliknya, Sadu. hal-hal negatif yang kita ada sekarang ini, yang mungkin kita keluhkan, ini sudah kita coret dari daftar kehidupan kita. Saya tidak akan mengeluh dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin baik dan kualitas kehidupan kita akan berkembang. Sadu. Semoga ini menjadi harapan kita bersama. Sadu, Demikian, sadu, Romo. Romo. Ya, Ya. luar biasa sekali Tribuners ya. Baik Tribuners, kita telah mendengarkan panjang lebar ulasan dari Romo Burhan Batipalo berkaitan dengan Imlek dan berkah. Ada satu peribahasa yang dapat kita renungkan. Bukan apa yang tidak kita ketahui yang menjadi masalah, tapi apa yang kita ketahui itu tidak demikian, itulah yang menjadi masalah. Di hari Imlek, kita boleh saja menaruh harapan besar untuk sukses, terkenal, maju, bahagia, bahkan nanti meninggal, masuk surga. Boleh-boleh saja. Tapi dalam Buddhism, dikatakan oleh Romo Burhan Batipalo, kita diingatkan dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda ingin menuai, terlebih dahulu Anda harus menanam. Tidaklah mungkin kita memperoleh hasil tanpa menanam segala sesuatu. Dan ingat pula, ada panen yang bisa kita lakukan dengan cepat. Tanam padi, mungkin usianya 4-5 bulan. Tapi kalau durian, 8 tahun. Kualitas suatu karma membutuhkan pupuk bagi hasil. Nah, jadi jangan terus meratap. Andalah yang memperjuangkan diri Anda. Imlek selalu penuh berkah. Dewa selalu menolong siapa saja yang memiliki niat baik. Tapi ingat, semua akan indah pada waktunya. Tanda petik bagi yang berjuang. Jangan terus menunggu, tidak akan ada hasil Tribuners. Demikian Pintu Dharma hari ini, semoga memberi manfaat, semoga berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.